Selamat pagi para saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 2 Oktober 2020. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Dilanjutkan dengan ayat 10. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih, kita semua tentu ingin masuk di dalam kerajaan surga. Meskipun surga itu belum pernah kita lihat. Surga yang belum pernah kita lihat itu kita yakini sebagai suatu tempat yang indah dan nyaman. Gambaran kita tentang surga yang indah dan nyaman itulah yang menjadi alasan kita ingin masuk ke dalamnya. Akan tetapi, rupanya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga bukan hanya sebatas pada keinginan kita saja, melainkan ada petunjuk bagaimana cara agar bisa masuk ke dalamnya. Yesus yang berasal dari dalam surga menunjukkan bagaimana cara menuju ke surga tersebut. Yesus dengan tegas mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bertobat adalah jalan pertama yang dikatakan oleh Yesus. Bertobat artinya kita berupaya menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus. Salah satunya kita mesti memiliki sikap rendah hati, seperti seorang anak kecil. Anak kecil adalah gambaran pribadi yang rendah hati, yang mesti tergantung pada orang tuanya. Kita diharapkan agar menggantungkan seluruh hidup kita kepada Allah. Menggantungkan seluruh hidup tidak hanya sebatas kita berharap dan meminta-minta pada Allah supaya Ia mengabulkan segala permintaan kita, melainkan bahwa apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini mestinya kita maknai sebagai pengabdian kita pada Allah. Bukan pertama-tama kita abdikan hanya sebatas pada diri kita sendiri. Allah mesti menjadi tujuan utama kita. Upaya-upaya kita untuk menjadikan hidup kita lebih baik dari hari ke hari, kita arahkan kepada Allah. Bahwa kita melakukan semua upaya itu semata-mata karena kita mau mengabdi kepada Allah, bukan hanya sebatas pada pengabdian untuk diri sendiri. Inilah bagian dari pertobatan itu, bahwa kita mau senantiasa
mengarahkan seluruh hidup kita pada Allah. Amin.